Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 SMK. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan senantiasa sukses selalu. Selamat mengikuti materi ini sampai selesai. Topik dari materi kali ini yaitu perakitan produk. Dalam pembelajaran kita juga harus mengetahui bagaimana perakitan produk barang dan jasa. Oke, kemudian tujuan daripada pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan para siswa dapat mengetahui metode perakitan produk barang dan jasa. Dan yang kedua, para siswa harus bisa mengetahui jenis-jenis perakitan produk barang dan jasa. Definisi dari perakitan produk adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian-bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Dan metode perakitan produk itu ada berbagai macam jenis. Dalam produksi massal ini, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, pengecatan, penyekrupan, dan lain sebagainya itu dalam urutan rangkaian produksi yang dibuat secara otomatis. Dan dalam perakitan mendapat beberapa metode, diantaranya metode itu bisa ditukar. Pada metode ini bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Jadi dalam metode perakitan tukar-menukar ini, metode bagian yang akan dirakit ditukarkan satu sama lain atau interchangeable. Metode yang kedua adalah perakitan dengan pemilihan, yaitu komponen-komponen ini dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Sedangkan metode yang ketiga adalah perakitan secara individual. Pada perakitan ini dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan lainnya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan bergantung bagian yang sebelumnya. Dan kemudian kita akan memahami macam dan jenis perakitan. Pada umumnya ada dua jenis perakitan. Yang pertama adalah perakitan manual. Perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik atau alat yang khusus. Kita harus mengetahui perakitan otomatis itu perakitan yang bagaimana? Perakitan yang tentunya dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, kemudian elektronik, mekanis, kemudian gabungan mekanik dan elektronik mekanik, dan semuanya itu membutuhkan alat bantu yang lebih khusus dan bekerja secara otomatis dan tanpa campur tangan manusia dalam pengerjaan proyeknya. Dan kemudian perakitan berdasarkan jenis produknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama produk tunggal. Jadi jenis perakitan produk tunggal yaitu perakitan dengan produk yang hanya satu jenis saja. Jadi membuat satu barang produk yang tidak diproduksi massal, jadi hanya tunggal. Dan yang kedua adalah produk seri. Jenis perakitan produk seri yaitu perakitan yang dilakukan dalam jumlah besar, jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya itu proses perakitan produk elektronik
seperti TV bermerek, kemudian mobil, kemudian sepeda motor dan lain-lain itu semuanya diproduksi dalam produk seri dan jumlahnya massal dan dalam bentuk dan ukuran yang sama. Baiklah para siswa sekalian, akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Setelah mempelajari KD 3.13 menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa, maka para siswa tentunya paham tentang metode perakitan produk barang dan jasa. Selain itu, para peserta didik juga harus dapat mengetahui jenis-jenis atau model perakitan barang dan jasa. Tentu hal ini akan menambah wawasan ke depan setelah berada di dunia kerja. Tugas untuk para peserta didik sekalian, setelah mempelajari materi ini, saya persilahkan para siswa membuat video konten tentang materi yang sudah saya terangkan di atas. Dan setelah video Anda jadi, silakan diunggah ke YouTube, dan kemudian link YouTube-nya dapat dikirimkan ke grup mapel kelas kita. Kemudian tugas ini dibuat secara individu agar menambah skill dan wawasan ke depan para siswa setelah nanti Anda terjun di dunia kerja. Selamat bekerja, sukses selalu untuk para siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas atensinya mengikuti materi ini sampai selesai. Salam sukses dan jangan lupa like and subscribe-nya. See you.